Hanya Engkau Tuhan Yesus, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang baik yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong kami, Engkau penghibur kami, Engkau segalanya bagi kami. Tuhan, saat ini bersabdalah atas setiap kami, biar kami boleh menerima rema yang baru dari renungan firman hari ini. Bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 17 Juni 2024 di dalam renungan harian. Judul renungan kita hari ini adalah Abraham beriman meski tidak melihat. Kita ambil di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, ada banyak orang yang harus melihat dahulu baru percaya. Tentu sudah tidak dibutuhkan iman jika sudah terlihat. Karena iman menurut Ibrani 11 ayat 1 adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi untuk yang tidak kelihatan, kita memakai iman sebagai dasar pijakan kita. Sebab itu di dalam Ibrani 11 disebutkan tokoh-tokoh iman yang bertindak tanpa melihat atau pada saat belum kelihatan. Antara lain saudara, Habel, Henokh beriman kepada Allah yang tidak mereka lihat. Nuh beriman dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat, dia membuat bahtera yang diperintahkan kepadanya. Meskipun ia belum pernah melihat hujan, tetapi ia percaya bahwa Allah akan mencurahkan air bah seperti yang diberitahukannya. Yusuf, saudara, Yusuf beriman. Dengan imannya ia melihat ke depan bahwa satu saat umat Israel akan kembali ke tanah perjanjian mereka yang diberikan Allah kepada mereka seperti janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Musa karena iman berani menghadap Firaun dan meminta agar bangsa Israel diizinkan pergi. Ia percaya bahwa Allah akan menuntun bangsanya keluar dari tanah Mesir. Yosua dengan iman mengelilingi tembok Yeriko 7 hari lamanya sebelum tembok tersebut runtuh. Para rasul dengan iman rela mengorbankan nyawa mereka karena mereka percaya bahwa ada tempat di surga yang telah dijanjikan meskipun mereka belum melihat. Tokoh yang disebut paling panjang dalam perikop ini adalah Abraham. Dari ayat 8 sampai 19. Abraham disebutkan sebagai tokoh iman yang dibuktikan dengan apa, saudara? Yang pertama, ketaatannya. Ketika ia disuruh Tuhan meninggalkan kampung halamannya Ur ke tempat yang belum diberitahukan. Bukan saja ia belum melihat tempat tujuannya, tetapi ia bahkan belum tahu kemana tujuannya. Di ayat yang ke-8. Lalu yang kedua, Abraham tidak menganggap tanah yang dijanjikan itu sebagai tujuan akhirnya, tetapi ia menganggap sebagai orang asing dan pendatang di bumi ini di ayat 13. Sehingga ia hanya membangun tenda atau kemah karena ia dengan iman melihat akan tempat yang dibangun bukan oleh manusia
tetapi oleh tangan Allah sendiri, yaitu surga. Di ayat yang ke-9. Yang ketiga, Abraham percaya akan janji Tuhan bahwa mereka akan memperoleh keturunan meskipun belum melihat, dan tidak ada dasar untuk berharap karena usia mereka telah menopause. Yang keempat, percayanya bahwa meskipun Ishak mati dikorbankan, Allah sanggup membangkitkan orang-orang mati, sebab ia yakin akan janji Tuhan tentang keturunannya yang berasal dari Ishak. Abraham beriman bahwa keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di pantai, meskipun ia belum melihat dengan mata jasmaninya. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan. Namun Thomas belum berkesempatan berjumpa dengan Yesus. Meskipun telah diberitahukan oleh teman-temannya dan juga sebelum kematiannya, Yesus sendiri telah mengatakan bahwa dalam 3 hari ia akan bangkit. Tetapi Thomas tidak percaya jika matanya belum melihat Yesus secara langsung dan jarinya belum dimasukkan ke dalam bekas luka-luka Yesus. Meskipun demikian, Yesus bersabar dan mengerti. Sebab itu ia secara khusus menampakkan diri kepada Thomas dan berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Keselamatan dan hidup kekal adalah hal-hal yang belum kelihatan. Sebab itu dibutuhkan iman. Yesus telah menganugerahkan keselamatan, tetapi untuk memperolehnya kita harus memiliki iman kepada Yesus. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Orang yang tidak beriman selalu menuntut bukti dan tanda. Tetapi orang yang beriman akan percaya meski belum atau tidak melihat. Jika saat ini saudara masih ragu, mintalah agar Tuhan menambahkan iman kepadamu. Seperti yang tulis dalam Lukas 17 ayat 5. Dan percayalah, jangan engkau tidak percaya lagi. Seperti yang tulis dalam Yohanes 20 ayat 27. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami naikkan syukur kalau hari ini kami boleh belajar satu hal yang luar biasa. Kami belajar untuk percaya meskipun tidak melihat. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di surga. Dan Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk kami bisa kuat melayani Engkau selama kami hidup di dunia ini. Sebab itu ya Tuhan, ajar kami terus, bawa kami terus untuk terus hidup oleh iman dari hari ke sehari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.